Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat agar tetap semangat untuk belajar dalam kondisi apapun. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat diterima dan dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi bahasa Indonesia, tepatnya pada tema 1, kompetensi dasar 3.4. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar materi mengenai ide pokok, kalimat utama, dan kesimpulan. Sehingga pada kesempatan ini kita akan mengulas kembali materi-materi tersebut melalui rangkuman materi. Materi pertama yang kita pelajari adalah paragraf. Paragraf merupakan gabungan beberapa kalimat yang memiliki ide pokok atau gagasan utama. Dalam membaca paragraf, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan, antara lain: 1. Bacalah paragraf dengan teliti. 2. Ketika membaca paragraf, kita dapat menentukan kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kalimat utama bersifat umum, tidak menjelaskan hal secara khusus, dan kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Selanjutnya, paragraf yang memiliki kalimat utama yang terletak di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Untuk lebih jelasnya, kita dapat memperhatikan paragraf berikut ini. Sayuran memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Kandungan serat dalam sayuran dapat menyehatkan dan melancarkan pencernaan. Selain itu, sayuran dapat meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Sebagai sumber mineral, vitamin, dan gizi, sayuran juga dapat meningkatkan kesehatan syaraf dan mata. Selanjutnya, paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Apa saja ciri-ciri paragraf induktif? 1. Diawali dengan suatu penjelasan khusus seperti fakta atau contoh-contoh. 2. Kesimpulan berada di akhir paragraf. 3. Gagasan utama atau ide pokok berada di kalimat utama. 4. Kalimat utama berada di akhir paragraf. Selanjutnya, kalimat penjelas terletak sebelum kalimat utama. Dan yang terakhir, kalimat penjelas merupakan kalimat yang mendukung gagasan utama atau ide pokok. Agar kita lebih paham tentang paragraf induktif, perhatikan contoh berikut ini. Bunga ini bisa melukai pemetik apabila kita tidak berhati-hati. Bunga ini disukai banyak orang karena bentuknya yang indah. Pada umumnya, bunga ini berwarna merah dan putih, tetapi juga ada warna lain. Bunga ini sering dijadikan hadiah sebagai bentuk ucapan terima kasih. Bunga ini mudah ditanam di pot atau langsung di tanah. Nama bunga ini dikenal dengan sebutan bunga mawar. Anak-anak, apabila pada paragraf deduktif tadi kalimat utama terletak pada awal paragraf, lain halnya dengan paragraf induktif. Pada paragraf induktif, kalimat utama terletak di akhir paragraf. Hal ini dibuktikan pada paragraf tersebut bahwa pada kalimat pertama sampai menuju kalimat akhir merupakan kalimat penjelas khusus mengenai bunga mawar, sehingga di akhir paragraf merupakan kalimat utama yang berbunyi,
Nama bunga ini dikenal dengan sebutan bunga mawar. Selanjutnya, dalam membaca paragraf, kita harus bisa menentukan ide pokok. Materi ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ide pokok artinya sama halnya dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Apakah arti dari ide pokok? Ide pokok merupakan ide atau pikiran yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok atau inti dari sebuah paragraf. Pada umumnya, ide pokok terdapat dalam kalimat utama, tetapi tidak disajikan secara utuh. Pada ide pokok hanya disampaikan inti dari kalimat utama. Untuk lebih memahami materi tentang ide pokok, marilah kita perhatikan contoh soal di bawah ini. Ini merupakan contoh soal yang sudah kita baca tadi. Sayuran memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Kandungan serat dalam sayuran dapat menyehatkan dan melancarkan pencernaan. Selain itu, sayuran dapat meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Sebagai sumber mineral, vitamin, dan gizi, sayuran juga banyak meningkatkan kesehatan saraf dan mata. Untuk memperjelas materi yang sudah kita pelajari, marilah kita mengulang sedikit materi tentang kalimat utama, ide pokok, kata kunci, dan kesimpulan pada paragraf berikut ini. Sayuran memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Kandungan serat dalam sayuran dapat menyehatkan dan melancarkan pencernaan. Selain itu, sayuran dapat meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Sebagai sumber mineral, vitamin, dan gizi, sayuran juga dapat meningkatkan kesehatan saraf dan mata. Selanjutnya, dalam membaca paragraf, kita juga harus bisa menentukan kesimpulan dari apa yang sudah kita baca. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan antara lain: 1. Kita harus bisa menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kedua, kita bisa mencatat kata kunci yang terdapat pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci. Untuk memudahkan kita dalam berlatih menentukan kesimpulan, marilah kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sayuran memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Kandungan serat dalam sayuran dapat menyehatkan dan melancarkan pencernaan. Selain itu, sayuran dapat meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Sebagai sumber mineral, vitamin, dan gizi, sayuran juga banyak meningkatkan kesehatan saraf dan mata. Berdasarkan bacaan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah kandungan gizi yang terdapat pada sayur memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Selanjutnya, dalam membaca paragraf, kita juga harus bisa menentukan kesimpulan dari apa yang sudah kita baca. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan antara lain: 1. Kita harus bisa menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kedua, kita bisa mencatat kata kunci yang terdapat pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci. Untuk memudahkan kita dalam berlatih menentukan kesimpulan, marilah kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sayuran memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Kandungan serat dalam sayuran dapat menyehatkan dan melancarkan pencernaan. Selain itu, sayuran dapat meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Sebagai sumber mineral, vitamin, dan gizi, sayuran juga banyak meningkatkan kesehatan saraf dan mata. Berdasarkan bacaan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah
Kandungan gizi yang terdapat pada sayur memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Untuk memperjelas materi yang sudah kita pelajari, marilah kita mengulang sedikit materi tentang kalimat utama, ide pokok, kata kunci, dan kesimpulan pada paragraf berikut ini. Sayuran memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Kandungan serat dalam sayuran dapat menyehatkan dan melancarkan pencernaan. Selain itu, sayuran dapat meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Sebagai sumber mineral, vitamin, dan gizi, sayuran juga dapat meningkatkan kesehatan saraf dan mata. Anak-anakku semuanya, untuk melatih pemahaman kalian terhadap materi pelajaran kita hari ini, kalian dapat mengerjakan soal berikut. Berdasarkan teks bacaan tersebut, carilah satu kalimat utama di setiap paragraf. Yang kedua, ide pokok di setiap paragraf. Yang ketiga, kata kunci di setiap paragraf. Dan yang keempat, kesimpulan di setiap paragraf. Kerjakan tugas kalian pada buku tulis, lalu berikan kepada guru kalian melalui foto. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan materi dengan baik. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.